Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian dua vektor. Yang pertama adalah hasil kali titik dari dua vektor. Jadi untuk perkalian yang pertama ini, jadi kita melibatkan minimal dua vektor. Itu simbolnya untuk hasil kali titik kita menggunakan dot. Jadi misal vektor U dan vektor V ini adalah vektor tak nol. Dengan vektor U-nya komponennya U1, U2, U3 dan vektor V-nya ini V1, V2 dan V3. Maka hasil kali titik ini disimbolkan menggunakan dot, jadi U dot V. Nah, yang pertama itu, jadi nanti ada dua definisi. U dot V itu hasilnya adalah perkalian masing-masing komponennya ini kemudian dijumlahkan. Di definisi yang pertama, U1 dikali V1. Jadi perhatikan perbedaan perkaliannya. Untuk komponen vektor itu kan berupa skalar atau bilangan biasa ini. Sedangkan yang ini, simbol dot ini. Nah, ini simbol dot ini untuk simbol hasil kali titik. Jadi ini yang dikalikan adalah vektornya, sedangkan yang di sebelah sini itu komponennya. Jadi di sini saya tidak menggunakan tanda dot seperti ini untuk membedakan, karena ini yang kita kalikan adalah skalar atau bilangan biasa. Ini kita jumlahkan dengan komponen berikutnya, U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3. Ini definisi yang pertama dari hasil kali titik dua vektor. Nah, kalau kita perhatikan di sini nanti perkalian dari U dot V ini itu sama dengan skalarnya kita kalikan kemudian dijumlahkan, maka nanti akan menghasilkan suatu skalar. Jadi hasil kali titik itu nanti hasil terakhirnya bukan berupa vektor tapi berupa bilangan atau berupa skalar. Itu untuk definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua, jika diketahui ada sudut theta, ini theta itu adalah sudut antara vektor U dan vektor V, maka U dot V nya didefinisikan lain lagi. Ya, jadi kita definisi yang kedua itu jika diketahui ada sudut antara dua vektor, kita bisa menggunakan definisi yang kedua ini.
yaitu panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali dengan cos theta, dimana ini tetanya antara 0 sampai 180. Jadi kalau ada yang diketahui sudut antara dua vektor, kita bisa menggunakan definisi yang kedua ini. Nanti hasilnya akan sama. Kenapa? Karena ini juga akan menghasilkan suatu skalar. Panjang vektor itu berupa skalar. Kemudian cos sudut juga berupa skalar. Skalar dikalikan skalar, hasilnya skalar. Tuh. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan lagi adalah untuk masalah sudutnya. Di sini kita menggunakan cos, sudutnya antara 0 sampai 180. Jika ini kalau sudutnya itu antara 0 dan 90, maka yang terjadi adalah nanti U dot V nya itu pasti, jadi perhatikan pada nilai cosnya. Untuk panjang vektor pasti berupa bilangan positif, kemudian nilai cos sudut-sudut antara 0 sampai 90. Kalau kita ingat kembali pada kurvanya cos itu kan, untuk yang sebelum 90 itu kan setengah dari gunung, sehingga pasti nanti hasil U dot V nya itu pasti bilangan positif, ya kan? Kemudian jika tetanya atau sudutnya itu sama dengan 90, maka U dot V nya kita tinggal masukkan cosnya itu 90. Cos 90 berapa? Cos 90 itu kan 0, sehingga berapapun panjang vektornya, karena sudutnya itu 90, maka hasil kali titiknya pasti sama dengan 0. Sedangkan untuk sudut di antara 90 dan 180, nah ini, maka nanti itu kalau kita lihat berupa lembah, ya, lembah berarti dia nilainya, kalau cosnya itu negatif, ini positif, balikan negatif kan hasilnya pasti negatif, jadi bilangan negatif. Ini sebagai gambaran untuk ngecek jawaban perkalian Anda. Jadi kalau sudutnya itu antara 0 sampai 90 berarti bilangannya positif, kalau sama dengan 90 itu 0. Kalau ada dua vektor yang sudutnya itu 90, maka vektor tersebut itu dikatakan saling tegak lurus, ya, atau vektornya ortogonal. Jadi kalau saling tegak lurus atau ortogonal, maka nanti hasil kali titiknya pasti berupa 0. Itu. Kemudian sekarang dari definisi yang kedua ini kita bisa mencari besar sudut antara dua vektor. Jadi dari definisi ini bisa kita turunkan cara mencari sudutnya. Misalkan yang diketahui vektornya, yang diminta untuk mencari, yang dicari adalah sudut antara dua vektor, maka dari definisi yang kedua ini kita bawa cos theta sama dengan U vektor U dot vektor V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, dari sini
Jadi kita menurunkan rumus untuk mencari sudut. Nanti tinggal dari sini kalau sudah ketemu nilai cosnya, tinggal mencari tetanya adalah arcus cos. Nah, ini besar sudut antara dua vektor. Kemudian sekarang kita bahas tentang vektor satuan. Jadi tadi ini itu masuk mana tadi? Ingat vektor satuan IJK yang kemarin. Nah, untuk hasil kali titik vektor satuan. Ingat vektor I itu kan 1, 0, 0. Kalau komponennya, kalau vektor J itu 0, 1, 0. Vektor K itu 0, 0, 1. Nah, sekarang kita mau mencari hasil kali titik vektor satuan. Vektor I dot vektor I. Nah, untuk menjawab ini Anda bisa menggunakan salah satu, apakah definisi yang pertama ini ataukah definisi yang kedua. Kalau kita mencoba definisi yang pertama, berarti kan 1,0,0 dot 1,0,0. Ini kalau kita perinci 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0. Hasilnya adalah 1. Oh ya, ingat, ini saya nulis tetap menggunakan titik, beda dengan yang ini, nanti buat dotnya agak ditebeli aja. Nah, tuh. Jadi vektor I hasilnya 1. Atau Anda boleh menggunakan cara yang kedua, vektor I dot vektor I, panjang vektor I dikali panjang vektor I dikali dengan sudut antara I dengan dirinya sendiri. Itu kalau kita buat gambar ini K, ini I, ini C. I dengan I bisa sudutnya berapa? 0 kan? Nah, panjang vektor satuan dari I ini kan 1 dikali 1, cos 0 berapa? Cos 0 kan juga 1. Nah, itu nanti akan berlaku sama untuk vektor J dot J. Itu hasilnya juga 1, nanti bisa Anda coba sendiri. Kemudian vektor K dot vektor K itu juga 1. Sekarang bagaimana untuk vektor yang lain? Maksudnya bukan sesama vektor satuan. Jadi I dot J. Bisa kita coba. Nol, 1, 0. 0, 0, 0. Hasilnya adalah 0.
Nanti sebaliknya juga sama, J dot I juga seperti itu. Seterusnya nanti Anda bisa nyoba kalau menggunakan cara yang kedua, I dot J panjang vektor I dikali panjang vektor J dikali cos sudut antara I dengan J itu besarnya berapa? Besarnya adalah 90. Nah, ini kan vektor yang saling ortogonal, ya. Vektor tegak lurus itu vektor yang saling ortogonal. Ini 1, 0, hasilnya akan 0. Seterusnya juga seperti itu nanti. Jadi untuk vektor-vektor yang ortogonal nanti Anda bisa mencoba, misalkan I dot K, nanti hasilnya juga akan 0. Jadi kalau ada vektor U tegak lurus dengan vektor V, ini disebut vektor-vektor saling ortogonal. Nah, akibatnya hasil kali titik antara dua vektor yang saling tegak lurus itu pasti hasilnya adalah 0. Nanti Anda bisa mencoba sendiri untuk misalkan J dot K atau yang lainnya. Tuh.